Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita juga selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu melakukan apapun. Dan kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, ternyata kita masih banyak melakukan kesalahan. Ternyata amalan-amalan kita masih banyak kurangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kekurangan-kekurangan kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Setiap dari kita pasti punya sisi kurang, punya sisi lemah, punya sisi buruk. Dan setiap dari kita pasti banyak melakukan kesalahan dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Oleh karenanya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan itu, dari dosa-dosa itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari efek buruknya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Ingatlah bahwa masalah hidayah ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka hidayah itu akan sampai ke diri kita, ke hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka siapapun dia, walaupun anaknya seorang nabi, ayahnya seorang nabi, pamannya seorang nabi, istrinya seorang nabi pun, hidayah tidak akan sampai ke hati dia selama Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Sebaliknya, ketika Allah sudah menghendaki hidayah sampai ke hati seseorang siapapun dia, maka dia akan mendapatkan hidayah itu walaupun dia anaknya orang kafir. Ya, walaupun dia hidup di keluarga Fir'aun. Walaupun dia asalnya orang yang sangat memusuhi Islam. Walaupun dia asalnya orang yang sangat bejat, semua kemaksiatan dia lakukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala mampu mewujudkannya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan dia orang yang menerima hidayah, menjadi orang yang mustaqim, orang yang jalannya lurus. Dari sini kita harus selalu ingat bahwa hidayah yang sampai ke hati kita sebenarnya adalah murni fadal atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sombong dengan keadaan kita yang baik ini. Jangan sampai kita meremehkan orang lain. Belum tentu ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti cobaan orang lain, kita bisa menghadapinya dengan baik. Ya, banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian dunia sehingga mereka jauh dari agama. Ada yang diuji dengan ujian-ujian kemaksiatan sehingga mereka semakin jauh dari agama. Ada yang diuji dengan amalan-amalan atau ritual-ritual yang di dalamnya ada kesyirikannya, di dalamnya ada kebid'ahan, sehingga mereka semakin jauh, semakin tertipu. Dan ya, belum tentu ketika kita diuji dengan ujian yang sama kita bisa menghadapinya dengan baik. Maka jangan sampai
kita sombong dengan keadaan kita yang baik. Dan kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mensyukuri hidayah ini dan mengembalikan semua hidayah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah ini ada di hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah-hidayah yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang hamba sehingga jangan sampai dituhankan. Jangan sampai diperlakukan seperti Tuhan. Jangan sampai kita jadikan beliau sebagai tujuan permohonan, karena itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau seorang rasul sehingga jangan sampai kita dustakan, jangan sampai kita rendahkan, jangan sampai kita tidak cintai. Kita harus mencintai beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau, dan mempercayai apapun yang datang dari beliau selama jalan periwayatannya sahih. Inilah konsekuensi kita mempercayai beliau sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian atau kita akan membuka kajian tentang kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, ya. Kitab ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amalan, ya, yang dikarang oleh Al-Mundhiri, ya, dan beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Dan kita pilih kitab ini karena banyak pujian para ulama tentang kitab ini, ya, dan kitab ini kitab yang sangat besar yang mengumpulkan banyak hadis-hadis tentang keutamaan suatu amalan atau ancaman terhadap suatu amalan, ya. Dan kita pilih kitab Sahihut Targhib wa Tarhib yang sebenarnya adalah pilihan-pilihan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah dari kitab asalnya, karena di kitab aslinya yaitu kitab Al-Mundhiri ada beberapa hadis yang lemah, ya, sehingga kita tidak ingin menggunakan hadis-hadis tersebut. Kita ingin hanya membahas hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah saja, agar amal kita bisa benar-benar lebih terjaga dari kesalahan. Ya, dan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib ini kitab yang sangat besar, ya, walaupun sudah dipilihi hadis-hadis yang sahih saja oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tetap saja sangat besar, ya. Kitab ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Arabnya 3 jilid. Ya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, ya, wallahu alam 4 jilid atau 3 jilid. Sehingga ana melihat kita membahas kitab ini tidak huruf per huruf, ya. Saya mungkin akan melompati hadis-hadis yang secara garis besar sama. Saya ingin membahas maksud dari kitab ini. Misalnya pembahasan tentang Al-Ikhlas. Apa sih garis besar pembahasan tentang Al-Ikhlas ini? Keutamaan Al-Ikhlas itu apa? Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa
mengkaji lebih banyak dari kitab tersebut, ya, dan kita mudah-mudahan ya bisa menyelesaikan kitab ini. Taib. Di kitab Sahihut Targhibi wat Tarhib dan di kitab aslinya At-Targhib wat Tarhib, muallif rahimahullahu taala memulai pembahasannya dengan pembahasan babul ikhlas, ya. Pembahasan tentang bab keikhlasan. Dan beliau membawakan banyak sekali hadis tentang keutamaan ikhlas. Dan pembahasan tentang ikhlas ini pembahasan yang memang sangat luas, ya. Dan ini sangat penting untuk dibahas di awal kitab. Kenapa demikian? Tujuannya yang pertama adalah untuk mengingatkan diri kita agar kita ikhlas dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Kalau kita membaca, maka mudah-mudahan kita teringat bahwa dalam membaca kitab ini kita harus ikhlas memurnikan amalan kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ingin mengkajinya dengan mendalam, mudah-mudahan ya kita ingat dengan pembahasan ini. Kita benar-benar ikhlas dalam mengkajinya. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan dunia. Taib. Ini di antara kegunaan, ya, atau di antara tujuan kenapa muallif rahimahullahu taala membuka kitabnya dengan babul ikhlas. Tujuan yang kedua, ya, kenapa muallif rahimahullahu taala membuka kitabnya dengan babul ikhlas? Karena babul ikhlas ini adalah sesuatu yang terpenting dalam amalan seorang hamba. Tanpa keikhlasan, maka amalan ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya. Tapi kalau di hatinya dia melakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau tercampuri oleh riya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan masalah ikhlas ini perlu didahulukan karena dia dasar dari amalan ibadah. Semua amalan ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan, ya. Dalam hadis yang dikategorikan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Paling benci dengan kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan tapi dia melakukan kesyirikan di dalam amalan kebaikan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia bersama amalannya. Aku akan tolak amalan tersebut. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelum membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan keikhlasan, maka di majelis ini saya ingin menyinggung tentang
bab-bab yang berhubungan atau poin-poin yang berhubungan dengan keikhlasan. Poin yang pertama adalah apa sih hakikat dari ikhlas itu? Ya karena kitab yang sedang kita bahas adalah kitab hadis ya. Maka yang ada adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita perlu untuk membahas tentang pembahasan-pembahasan yang di luar hadis, ya seperti tentang ta'rif ikhlas. Ya tidak akan kita sebut, tidak akan kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita harus keluar untuk mencari dari kitab-kitab yang lain. Ya, saya ingin membahas poin-poin tentang keikhlasan yang tidak dibahas di dalam kitab yang akan kita kaji, yaitu Sahihu At-Targhib wa Tarhib, buah karya dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau meringkas kitab ini dari kitab aslinya yaitu At-Targhib wa Tarhib. Maksud ringkasan adalah beliau mengambil yang menurut beliau sahih saja. Yang dimaksud dengan sahih adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Tidak hanya sahih saja, tapi yang hasan pun dimasukkan oleh beliau dalam kitab beliau ini, ya. Begitu pula yang hasan li ghairih, yang sebenarnya lemah, tapi karena banyaknya riwayat yang saling menguatkan, akhirnya meningkat, ya, atau naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Ini yang dimaksud oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dengan istilah sahih. Maksudnya hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai pegangan. Taib. Apa sih hakikat dari ikhlas itu? Banyak definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama. Semua definisi tersebut, ya, satu makna, namun redaksinya berbeda-beda. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah ifradul haqqi bil qasdi. Ifradu al-haqqi bil qasdi, yang artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tujuan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tujuannya benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, ini yang dimaksud dengan definisi ini. Ifradu al-haqqi bil qasdi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan atau dalam tujuan kita melakukan suatu amalan kebaikan. Taib. Ada juga definisi lain yang disebutkan oleh Ibrahim ibni Adham. Beliau mengatakan al-ikhlasu sidqun niyyah ma'allah. Sidqun niyyah ma'allah. Ikhlas adalah ketika niat kita tulus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita dalam melakukan amalan benar-benar tulus, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ini juga hampir sama dengan yang tadi, hanya beda redaksi saja. Dikatakan oleh Sahal ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas adalah ketika keadaan seseorang diam dan bergeraknya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diam untuk Allah. Dia bergerak karena Allah. Iya. Dia diam, misalnya ada orang melakukan sesuatu, kemudian dia diam.
ketika diamnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dia misalnya mengatakan sesuatu nanti ada mudarat yang lebih besar, akhirnya dia diam. Dan dia meniatkan diamnya itu karena mengharapkan pahala dari Allah, itulah ikhlas. Misalnya dia tidak bergerak untuk berjalan ke tempat walimah misalnya, karena di walimahnya ada kemaksiatan. Dia di situ diamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini ikhlas. Al-ikhlas an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas adalah ketika diamnya seseorang dan bergeraknya dia itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ada seorang ustadz berceramah, mengisi kajian, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Pergerakan seorang hamba karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang lain, ulama yang lain, Abu Uthman rahimahullahu taala. Beliau mendefinisikan ikhlas dengan perkataan beliau, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq. Melupakan pandangan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Ya. Melupakan pandangan makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tapi dia selalu memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Inilah keikhlasan. Misalnya kita sholat. Kita sholat dilihat orang lain. Tapi kita tidak memperhatikan pandangan manusia sama sekali. Kita hanya memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa kita benar-benar sholat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa sholat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dengan sholat ini pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melupakan pandangan orang lain kepada kita. Misalnya sholat malam. Ya, ada jin yang melihat kita sholat malam. Ada malaikat yang melihat kita sholat malam. Memang orang-orang pada tidur, tapi ada makhluk-makhluk Allah yang melihat kita. Kita melakukan sholat tersebut bukan karena dilihat oleh malaikat, bukan karena dilihat oleh jin, tapi karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah hakikat dari keikhlasan sebagaimana disebutkan oleh Abu Uthman, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ila ru'yatil khaliq. Melupakan pandangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus memperhatikan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau ikhlas itu dia tidak akan peduli dengan pandangan manusia. Walaupun misalnya dengan kata-katanya dia akan dibenci oleh manusia, maka dia tidak pedulikan itu. Yang penting dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menasihati orang lain. Ya. Dia mengharapkan pahala dari Allah dengan amalannya itu. Adapun nantinya dia dibenci oleh orang karena perkataannya yang hak itu, yang benar itu, maka tidak dia pedulikan. Ya, ini masuk dalam bab keikhlasan. Kalau misalnya seseorang ketika memberikan nasihat ingin dipuji oleh orang lain, maka di sini sudah tidak ikhlas lagi. Di sini dia memperhatikan pandangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat sulit ya. Ini sesuatu yang sangat berat. Banyak dari ulama salaf ya mengatakan bahwa sesuatu yang paling berat adalah memperbaiki hati dan menjaga niat. Ya. Ini sesuatu yang sangat berat, makanya
ketika seseorang diberikan keikhlasan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membantunya, telah menolongnya untuk bisa ikhlas dalam melakukan amalan-amalan baiknya. Taib, di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Ketika amalan seorang hamba yang terlihat dan yang tidak terlihat sama saja. Ya, ketika seorang hamba sama saja keadaannya, baik dilihat oleh manusia ataupun ketika dia sendirian, tidak dilihat oleh manusia. Itulah keikhlasan. Jadi misalnya ada orang yang selesai melakukan sholat zuhur. Ada manusia di masjid, dia tetap sholat ba'diyah zuhur. Tidak ada orang sama sekali, dia tetap sholat ba'diyah zuhur. Sholat 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Ini ikhlas. Dia benar-benar tulus. Ya. Kalau dia hanya sholat saat ramai saja, itu menunjukkan bahwa dia tidak tulus. Dia tidak tulus dalam melakukan sholat itu. Kalau tidak ada orang, dia tidak semangat untuk sholat. Kalau ada banyak orang, dia semangat untuk sholat. Bahkan memanjangkan sholatnya, membaguskan sholatnya. Ini ada gangguan dalam niatnya. Di rumah misalnya, ada anggota keluarga yang lain, dia membaca Al-Quran. Tidak ada anggota yang lain pun, dia tetap membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Qur'annya benar-benar ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tanda-tanda keikhlasan seseorang ya. Dijadikan sebagai definisi dari keikhlasan. Istiwa'u a'malil 'abdi fi dzahiri wal batin. Ketika amalan seorang hamba itu sama saja, baik dilihat oleh banyak orang ataupun tidak dilihat oleh orang sama sekali. Di antara definisi al-ikhlas yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah sarful amali mutaqarriban bihi ilallahi wahdah la riya'an wala sum'ah. Ketika seorang hamba melakukan suatu amalan benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak riya dan dia tidak sum'ah sama sekali. Riya ingin dilihat baik oleh orang lain. Sum'ah ingin didengar baik oleh orang lain. Dia melakukan suatu amalan benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Inilah keikhlasan. Wala talaban lid-dunya. Dia tidak melakukan amalan tersebut untuk mencari dunia. Dia benar-benar mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tasannu'an lil khalqi. Dia tidak berpura-pura di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada banyak orang yang demikian, berpura-pura. Ada orang dia berpura-pura melakukan amal kebaikan. Padahal kalau tidak ada orang, dia tidak melakukan amal itu. Tapi karena ada orang, akhirnya dia melakukan amal-amal kebaikan supaya dilihat baik oleh orang lain. Ini tasannu, ya. Dia berpura-pura melakukan hal tersebut. Wa innama yarju bihi thawaballah. Tetapi dia hanya mengharapkan dengan amalan tersebut pahala dari Allah saja. Wa yakhsha iqabah. Dia takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatma'u fi ridah. Dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat dari keikhlasan.
Ketika ada seorang hamba melakukan salat, dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam hakikat keikhlasan. Ketika ada seseorang bersedekah, dia niat dengan sedekah ini agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala, itulah keikhlasan. Karena dimasukkannya seseorang ke surga Allah, ini balasan yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh seorang hamba kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diselamatkannya seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin didapatkan oleh seseorang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendengar perkataan sebagian orang, keikhlasan itu ketika kita melakukan suatu amalan hanya karena Allah saja, bukan karena surganya, bukan karena takut nerakanya. Ada yang mengatakan demikian. Kita katakan perkataan ini perkataan yang jauh dari kebenaran. Karena betapa banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala. Itu menunjukkan bahwa ketika kita melakukan amalan mengharapkan pahala tersebut dari Allah, ini masuk dalam keikhlasan, tidak mengganggu keikhlasan kita. Coba lihat di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka surga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah surga-surga tersebut, mengalir di bawah taman-taman di surga tersebut, jannat. Tajri min tahtihal anhar, ya anhar, ya sungai-sungai mengalir di bawah taman-taman itu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang beriman kepada Allah dan beramal saleh dan dia mengharapkan balasan surga, tidak masalah sama sekali karena Allah memang menjanjikan itu. Coba lihat di surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kalian, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa mengharapkan surga Allah, masuk dalam ayat ini. Kalau kita melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, masuk dalam ayat ini. Untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam ayat ini. Tidak ada masalah. Itulah keikhlasan. Karena kita benar-benar memurnikan amalan kita untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dalam takut kepada neraka. Ketika kita beramal saleh untuk menghindarkan diri kita dari siksa neraka, ini tidak mengganggu keikhlasan sama sekali. Lihat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Ya, walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Taib, berarti kalau ada orang bersedekah dengan setengah kurma karena dia takut siksa Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah masuk dalam hadis ini. Masuk dalam hadis ini
sehingga itu tidak mengganggu keikhlasan seseorang. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kalau ada orang takut untuk murtad misalnya, karena dia takut siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam keikhlasan. Tidak mengganggu keikhlasannya. Karena siksa tersebut tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau seseorang melakukan amalan kebaikan karena takut siksa neraka, maka dia tidak ikhlas. Ini sesuatu yang sangat jauh dari dalil-dalil yang sahih dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ada orang yang mengatakan kalau seseorang melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ikhlas. Ini juga jauh dari kebenaran. Betapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kita boleh melakukan sebuah amalan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Ya. Taib. Ada definisi lain dari keikhlasan yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, yaitu definisi sidqul abdi fi tawajjuhihi ila Allah i'tiqadan wa amala. Ketulusan seorang hamba dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan dia ataupun dalam amalan dia. Ketulusan seorang hamba dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara keyakinan maupun secara amalannya, ya, baik dalam keyakinannya maupun dalam amalannya. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, dia berimannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam keikhlasan. Dalam amalan juga demikian. Ya, dia melakukan suatu amalan benar-benar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam kategori keikhlasan. Ya. Coba lihat definisi-definisi keikhlasan yang sangat banyak ini disebutkan oleh banyak ulama. Semuanya sebenarnya satu makna. Ya, hanya saja kadang-kadang ulama ini melihat sisi yang ini. Ulama ini melihat sisi yang ini, ulama itu melihat sisi yang lain. Makanya redaksinya berbeda-beda. Tapi semua redaksi ini berkumpul pada makna bahwa keikhlasan adalah ketika seseorang benar-benar memurnikan amalan-amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan pahala darinya, ya, untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ulangi, keikhlasan, ya, kalau kita kumpulkan makna-makna yang ada ini adalah ketika seseorang melakukan suatu amalan kebaikan, dia benar-benar mengharapkan balasan atau pahala dari Allah saja. Ya, itulah keikhlasan dalam beramal. Baik. Ikhlas, termasuk dalam pembahasan ikhlas, bahwa ikhlas itu wajib dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kita melakukan amal kebaikan tapi tidak ikhlas, maka amalan kebaikan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan kebaikan itu, apabila kita tidak ikhlas dalam melakukannya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan wajibnya kita ikhlas.
Karena tanpa keikhlasan kita tidak akan masuk surga. Kita akan masuk ke neraka, dan menyelamatkan diri dari neraka adalah kewajiban. Atau kalau ada yang tidak ingin diselamatkan dari neraka, ya silahkan. Tapi kita harusnya, kita wajib untuk menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas menjadi wajib. Karena dengan ikhlas itulah kita akan selamat dari neraka. Kalau misalnya kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, tapi kita tidak ikhlas dalam melakukannya, maka kita seakan-akan belum melakukan kewajiban itu. Kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan diselamatkan dari neraka. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang menang. Faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, maka sungguh dia benar-benar orang yang beruntung. Sungguh benar-benar dia orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, sesuatu yang sedikit tapi dia sangat menggoda. Dia sangat menggoda, padahal sebenarnya sangat sedikit sekali. Ya, tentunya apabila dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Taib. Sulitnya keikhlasan. Ini juga termasuk pembahasan yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas ini sangat sulit sekali bagi seorang hamba. Ada banyak perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya perkataan Uwais Al-Qarani. Ya, Uwais Al-Qarani ini tabi'in yang paling mulia. Dan beliau orang yang sangat ikhlas dalam menjalankan ibadah. Beliau tidak ingin dilihat ketika melakukan amalan-amalan ibadah. Makanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau di daerahnya ya dikenal sebagai orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras. Karena saking pandainya beliau menyembunyikan amal baiknya. Subhanallah. Dikenal sebagai orang yang tidak waras padahal dia tabi'in yang paling mulia. Uwais Al-Qarani. Beliau mengatakan, wa idza qumta, apabila engkau bangun di waktu malam, fad'ullah an yusliha laka qalbaka wa niyatak. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hatimu dan memperbaiki niatmu. Ya. Ini pesan dari Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in yang paling mulia, yang menunjukkan betapa sulitnya hal ini. Sampai-sampai mengatakan kalau bangun malam, ya, bangun dari tidur di malam hari, maka berdoalah untuk ini. Kita tahu ya bahwa waktu malam hari ya yang terakhir adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kalau kita mendapatkan kesempatan untuk berdoa di waktu itu,
Pesan Uwais Al-Qarani, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hati. Agar Allah memperbaiki hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita. Kemudian Uwais Al-Qarani mengatakan, "Falan tu'alija syai'an ashadda 'alaika minhuma." Engkau tidak akan mengobati sesuatu yang lebih sulit yang ada padamu melebihi hati dan niatmu. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih sulit diobati pada dirimu melebihi hati dan niatmu. Ya, sakit hati ya atau penyakit-penyakit hati ini sangat sulit untuk diobati. Begitu pula bolak-baliknya niat. Ini juga sangat sulit untuk diobati. Makanya kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang benar-benar bebas dari penyakit-penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ketika melakukan amal kebaikan benar-benar tulus untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan hati dan niat kita benar-benar baik. Karena memang sangat sulit ya, sangat sulit untuk memperbaiki hati dan sangat sulit untuk mengatur niat. Apapun amalannya, ya syaitan bisa menggoda kita, mengganggu kita dengan niat itu. Dan dengan terganggunya niat, maka amalan kita dikhawatirkan bisa rusak. Orang berjihad, ya kelihatannya berjihad, kelihatannya pemberani. Ada di zaman Nabi Muhammad SAW orang yang mengikuti jihad terkenal di tengah-tengah para sahabat bahwa orang ini sangat pemberani di hari itu. Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Subhanallah. Jihad yang dikatakan dzirwatu sanamil Islam, puncaknya agama Islam, tapi tidak bermanfaat ketika dia tidak ikhlas dalam menjalankannya. Berdakwah juga demikian. Orang yang berdakwah ya akan banyak gangguan di hatinya. Maka kita harus melawan gangguan itu. Kita harus benar-benar mengatur hati kita. Menjadikan dakwah ini memang benar-benar kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar juga demikian, diganggu oleh syaitan di hatinya. Bahkan dibisik-bisiki. Dikatakan, kamu belajar agama ini biar dilihat orang baik kan? Kamu belajar agama seperti ini biar kamu dilihat sebagai orang yang alim kan? Biar kamu bisa menyaingi orang lain kan? Dibisiki oleh syaitan dengan bisikan-bisikan seperti itu. Kalau kita tidak melawan bisikan ini, bisa jadi kita terpengaruh oleh bisikan itu. Dan kita benar-benar mengiyakan apa yang dibisikkan oleh syaitan itu. Maka perbaikilah hati kita, perbaikilah niat kita, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki keduanya. Yusuf ibn Asbat mengatakan, takhlisun niyah min fasadiha ashaddu 'alal 'amilina min tulil jihad. Dia mengatakan membersihkan niat dari sesuatu yang merusaknya itu lebih sulit bagi orang yang melakukan amal-amal kebaikan daripada lamanya dia melakukan amal kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Membersihkan niat dari sesuatu yang merusaknya itu lebih susah, lebih berat daripada seseorang berlama-lama untuk berusaha melakukan kebaikan.
Orang misalnya ya, dia sholat malam di bulan Ramadan. Selama 1 bulan, dia bisa berusaha untuk sholat malam terus dalam waktu yang panjang. Misalnya setiap malam dia sholat malam 2 jam atau 3 jam. Dia bisa berusaha untuk terus-menerus seperti itu. Dan itu lebih mudah daripada dia membersihkan niatnya dari sesuatu yang merusaknya. Menjaga keikhlasan, bisa sholat 3 jam setiap malam di bulan Ramadan, itu berat. Apalagi kalau setahun. Setahun bisa sholat malam 3 jam. Berat ini. 3 jam setiap hari berat. Tapi menjaga ikhlasnya kita dalam melakukan amalan itu lebih berat lagi. Ya. Apalagi nanti kalau ada gangguan ujub, ya. Gangguan membanggakan diri, takjub dengan dirinya sendiri, dengan amalannya sendiri. Ini sangat berat sekali, ya. Namun kita harus punya usaha untuk mewujudkan keikhlasan, ya, agar kita tidak ria, kita tidak sum'ah, ya, kita tidak ujub terhadap diri kita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama besar dalam bidang hadis, mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku obati pada diriku yang lebih susah daripada niatku. Niatku ini susah sekali untuk diobati. Yang paling susah pada diriku untuk diobati adalah niatku. Tidak aku dapatkan sesuatu yang lain pada diriku yang lebih berat, lebih susah untuk aku obati melebihi niatku. Alasannya innaha taqallubu alayya. Taqallaba yataqallabu. Innaha taqallabu alayya. Ya. Beliau mengatakan niat itu selalu berubah-ubah pada diriku. Yang awalnya sudah niatnya tulus, di tengah-tengah melakukan sesuatu amalan itu, ya, ada gangguan syaitan, dibisiki oleh syaitan. Kemudian baik lagi, ada bisikan lagi. Berubah-ubah niat itu. Maka ya memang niat ini sangat sulit ya untuk menjaganya. Oleh karena kita harus berusaha dengan usaha yang sangat keras. Dengan usaha yang sangat sungguh-sungguh untuk menjaga niat ini. Ya, belum tentu yang asalnya niatnya baik, kemudian dia akan terus berniat baik. Belum tentu yang asalnya niatnya buruk, dia akan terus buruk. Ya, apalagi dalam masalah dakwah. Ya, dalam masalah mengelola lembaga-lembaga dakwah. Berat, ya. Pertama ketika sedang susah-susah, tulus benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian Allah berikan kemudahan. Ada banyak harta. Disitulah mulai ada gangguan niat. Mulai ada perebutan. Ya, kalau sudah ada percekcokan, pertikaian, itu biasanya bermula dari gangguan niat. Karena niatnya sudah bukan lillah, maka anggota-anggotanya menjadi lelah, ya. Kalau niatnya tidak lillah, ya, kita akan lelah. Kita akan capek, akan ada banyak masalah. Makanya perbaiki hati. Dan ketika ada masalah-masalah dengan teman-teman, ya, teman-teman yang bergerak di bidang dakwah, ada masalah, maka termasuk di antara nasihat yang paling penting ketika itu adalah nasihat untuk memperbaiki niat. Kalau benar-benar lillahi ta'ala, maka semuanya akan mengorbankan.
apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengharapkan balasan dari itu. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala nanti di akhirat. Kalau mendapatkan pahala di dunia, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mendapatkan pun tidak masalah sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di dunia dengan balasan yang lebih baik juga. Taib. Yusuf ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah keikhlasan. Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah keikhlasan. Ada yang mengatakan a'azzu itu sesuatu yang paling jarang. Aziz bisa dikatakan jarang, bisa dikatakan berat. A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Bisa kita terjemahkan dengan mengatakan sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah keikhlasan. Atau kita terjemahkan sesuatu yang paling jarang di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahid fi isqatir riya an qalbi faka'annahu yambutu ala launin akhar. Seringkali aku berusaha untuk menghilangkan riya dari hatiku, tapi dia tumbuh dengan bentuk yang lain. Tapi riya itu tumbuh dengan warna yang lain. Seringkali demikian, ya. Jadi riya ini pintunya banyak. Kita tutup pintu ini, pintu yang itu terbuka. Kita tutup pintu itu, pintu yang lain terbuka lagi. Kita potong riya yang satu, ya. Kemudian dia tumbuh dengan bentuk yang lain. Ini seringkali kita alami, ya. Makanya kita harus terus berusaha untuk menjadikan amal-amal kita benar-benar ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena ikhlas merupakan sesuatu yang sangat berat, ya. Maka ketika seseorang bisa mewujudkannya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Manfaat yang pertama yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia benar-benar melakukan amalan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan. Orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal kebaikan itu benar-benar berkah. Benar-benar mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Seperti misalnya perkataan seseorang. Ketika seseorang menasehati orang lain, ya, bisa saja nasihatnya sama, tapi efeknya berbeda. Dan ini sering kita alami. Ana sendiri sering mengalami hal ini. Kalau nasihat itu disampaikan oleh seseorang yang mungkin keikhlasannya kurang, tidak begitu kita perhatikan. Tapi kalau nasihat yang sama itu keluar dari mulut seorang yang misalnya alim, seorang yang ibadahnya sangat kuat, dan ketika dia menasihati sangat ikhlas, ada sesuatu yang lain dalam perkataan itu. Benar-benar masuk ke hati kita. Dan kita ingat-ingat terus. Padahal yang mengatakan itu banyak. Tapi kita selalu ingat perkataan dia. Dan ada pengaruhnya di hati kita. Ada getaran yang tidak kita rasakan dari perkataan orang lain. Begitu pula dengan amalan seseorang. Ada
orang yang menulis buku. Orang menulis buku dari zaman dahulu sudah banyak. Tapi kita lihat ada perbedaan dalam berkahnya buku itu. Dan ini bisa jadi dipengaruhi oleh keikhlasan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kalau bukunya kurang berkah, berarti orangnya tidak ikhlas. Saya tidak memastikan ini. Tapi saya hanya membahas tentang sisi kenapa buku sebagian ulama lebih banyak dikaji daripada buku yang lainnya. Padahal kadang-kadang yang dikaji itu tidak lebih dalam daripada yang tidak dikaji. Ya, banyak ulama yang mengatakan biasanya ini karena keikhlasan. Seperti misalnya kitab Muwatta Imam Malik. Ya, kitab Muwatta Imam Malik. Di zamannya Imam Malik masih banyak muwatta-muwatta yang lain. Banyak kitab-kitab muwatta yang lain ketika itu. Tapi ternyata yang sampai ke kita di zaman ini, ya, dari zamannya Imam Malik, kita lihat muwattanya Imam Malik ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Imam Malik sudah mengatakan hal ini. Pernah Imam Malik rahimahullahu taala ditanya, "Wahai Imam Malik, ngapain kamu menyibukkan diri untuk menulis muwatta? Bukankah di sana ada muwatta-muwatta yang lain?" Akhirnya Imam Malik mengatakan, "Coba perlihatkan kepada saya, mana sih muwatta-muwatta yang lain?" Kemudian Imam Malik melihat muwatta-muwatta itu. Kemudian Imam Malik mengatakan, muwatta yang dikarang karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang nantinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nantinya yang akan tersisa. Dan kita lihat di zaman ini terbukti perkataan itu. Muwatta beliaulah yang sekarang banyak dikaji oleh kaum muslimin. Coba lihat kitab Arba'in, ya. Kitab Arba'in yang mengumpulkan 40 hadis. 40-an hadis. Sangat banyak dikarang oleh ulama-ulama. Ya. Tapi kenapa kitab Arba'in Nawawi yang banyak dikaji oleh kaum muslimin? Para ulama menjelaskan, ya, mungkin, ya, atau sebab terbesar dari rahasia ini adalah karena keikhlasan beliau dalam menulisnya. Begitu pula kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, banyak kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, bahkan ada yang lebih besar, ya. Bahkan mungkin ada yang lebih detail dari itu. Ada yang lebih atqan dari tulisan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Tapi yang dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karangan Imam Nawawi. Begitu pula Tabwib Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Jadi Sahih Muslim itu sebenarnya tidak ada bab-babnya. Dan akhirnya banyak ulama yang membuat bab-bab untuk kitab Sahih Muslim. Dan diantaranya adalah tabwibnya Imam Nawawi. Subhanallah, yang sampai sekarang yang dikenal oleh masyarakat secara luas, dikenal oleh para ulama secara luas adalah tabwibnya Imam Nawawi. Jadi kalau misalnya di kitab Sahih Muslim ada babu kitabuz zakah misalnya, ada kitabu at-taharah, ada kitabus salah, kitabul hajj. Itu sebenarnya adalah tabwibnya Imam Nawawi, bukan dari Imam Muslim. Banyak yang menyusun tabwib ini selain Imam Nawawi. Tapi tabwibnya beliau yang banyak digunakan oleh kaum muslimin. Ini keberkahan yang luar biasa dari beliau. Begitu pula Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Ya, kitab-kitab itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai di zaman kita ini. Dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Biasanya hal tersebut karena keikhlasan mereka ketika menulis kitab itu. Amalan seseorang yang lain juga demikian. Ada orang yang membangun masjid ya. Ada orang yang membangun masjid. Setelah masjid itu jadi, Masya Allah, yang sholat di masjid tersebut sangat banyak. Kegiatan keagamaan di masjid itu sangat ramai. Memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Ada masjid yang mungkin lebih besar, lebih megah dari itu, tapi manfaatnya kurang. Keberkahannya tidak ada. Dan ini kita lihat ya, kita lihat di dalam kehidupan kita. Biasanya keberkahan tersebut datangnya adalah dari keikhlasan. Oleh karenanya ya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, ikhlaslah dalam melakukan amalan. Ya. Di zaman kita ini setiap orang ya bisa dengan mudah menulis tulisan-tulisan di media sosial. Setiap orang sangat mudah sekarang. Anak SD bisa. Kita lihat juga ada tulisan-tulisan banyak yang ditulis dengan sangat baik, tapi tidak tersebar, ya, tidak tersebar kepada banyak orang, ya, tidak viral. Ada tulisan-tulisan yang Masya Allah viral kemana-mana, dimanfaatkan oleh banyak kaum muslimin, dan tulisan-tulisan tersebut menggugah hati, memberikan semangat untuk melakukan amal kebaikan, sehingga terlihat keberkahan dari tulisan-tulisan itu. Maka ini biasanya adalah karena keikhlasan orang yang menulisnya. Oleh karenanya, ketika kita menulis ya, walaupun kelihatannya sepele, kita menulis di media sosial, maka aturlah niat kita. Jadikan tulisan tersebut sebagai amalan yang benar-benar kita ikhlas dalam menulisnya. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian manusia, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amalan yang diberkahi olehnya. Taib. Ketika seseorang benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang kecil bisa menjadi sangat besar pahalanya. Ini juga keutamaan ikhlas. Ada sebuah perkataan dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang terlihat kecil tapi menjadi besar pahalanya karena niatnya. Sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang terlihat besar sekali, tapi karena niatnya salah, akhirnya menjadi kecil. Amalan yang besar dijadikan kecil oleh niatnya. Amalan yang kecil dijadikan besar oleh niatnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang ini. Beliau mengatakan, innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qulubi minal imani wal ikhlas. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu bisa berbeda-beda keutamaannya sesuai dengan perbedaan apa yang ada dalam hatinya dari keimanan dan keikhlasan. Jadi keimanan dan keikhlasan ini bisa
mempengaruhi pahala suatu amalan. Ketika seseorang imannya sangat kuat dan keikhlasannya sangat tinggi, maka pahala amalannya juga sangat besar. Besarnya pahala amalan dia itu sesuai dengan kadar keimanan dan keikhlasan dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan lagi, wa innar rajulaini la yakuna wa innar rajulaini la yakunu maqamuhuma fis saffi wahidan wa baina salatayhima kama baina as-sama'i wal ard. Sungguh di sana ada dua orang yang salat di shaf yang sama, tapi pahala amalannya bisa seperti antara langit dan bumi. Ya, itu biasanya disebabkan oleh keimanan dan keikhlasan yang ada di hati keduanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan, inna thawabal infaq yatafawatu bihasabi ma yaqumu bil qalbi minal imani wal ikhlas. Ya, beliau mengatakan pahala infak seseorang itu bisa berbeda-beda kadar pahalanya sesuai dengan perbedaan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati orang yang melakukannya. Ya, makanya kita harus memperhatikan masalah hati, ya. Kita harus memperhatikan masalah hati. Dalam beramal, amal kita sangat tergantung dengan keadaan hati kita. Keadaan keimanan kita, keadaan keikhlasan kita. Maka perhatikanlah masalah hati ini. Ya, nanti akan disebutkan di dalam hadis ya yang akan kita bahas. Taib. Orang yang ikhlas insya Allah menjadi orang yang istiqamah dalam melakukan kebaikan. Orang yang bisa menjaga keikhlasannya, dia akan istiqamah dalam kebaikannya. Karena apa? Karena dia ketika ikhlas, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Sehingga dia tidak akan peduli dengan manusia. Dia diganggu, dia dizalimi, dia dicemooh, dibuli, biasa saja. Karena memang yang dia harapkan bukan balasan dari manusia. Yang dia harapkan benar-benar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia akan bisa terus bertahan dalam keadaan apapun. Dia akan terus bertahan dalam kebaikannya, ya. Lihatlah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Makkah, ya, dicemooh, diboikot, kemudian dizalimi, dilempari kotoran onta ya ketika beliau sedang sujud. Ya, jeroan onta itu yang kotor, sangat kotor sekali, itu dilemparkan dari atas ketika beliau sujud di depan Ka'bah. Ya. Yang asalnya pakaiannya bersih menjadi sangat kotor dan di hadapan banyak orang kemudian ditertawakan. Ya. Oleh Abu Lahab, ya, beliau dipukul wajahnya di depan banyak orang. Ya, dan rintangan-rintangan beliau yang lainnya. Tapi beliau tidak pedulikan itu. Beliau bisa istiqamah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya yang sangat tinggi. Ya, kita juga bisa istiqamah ya ketika kita bisa benar-benar ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Makanya kalau kita lihat ya ada orang-orang yang asalnya berada dalam kebaikan, tiba-tiba berubah. Berbalik arah. Yang asalnya mendapatkan hidayah, semangat kekajian,
semangat melakukan kebaikan-kebaikan, tiba-tiba kita lihat berbelok menjadi orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Menjadi orang yang jauh dari agama. Biasanya karena gangguan hati. Ya, itu termasuk di antara tanda dia dahulu ketika baik itu hanya karena dilihat oleh manusia. Dia tidak benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk tanda itu, ya. Makanya ikhlaslah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Bersihkan hati kita dari tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Dengan inilah kita akan selamat. Dengan inilah kita bisa istiqamah dalam kehidupan dunia ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan keikhlasan, seseorang bisa selamat dari bahaya. Dengan keikhlasan, seseorang bisa Allah selamatkan dari bahaya yang mengancam dia. Ya, hubungannya sangat jelas, ya, sangat kontras. Karena ketika seseorang ikhlas dalam melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai dia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Ya, dari hal-hal yang sangat membahayakan dia. Lihat kisahnya Nabi Yusuf. Ya, lihat kisahnya Nabi Yusuf. Ketika mendapatkan cobaan atau ujian yang sangat berat. Nabi Yusuf adalah seorang yang sangat tampan dan ketika itu hidup di keluarga kerajaan. Nabi Yusuf di keluarga kerajaan itu menjadi budak. Ya, menjadi orang yang rendah sekali. Budak ini harusnya ketika diperintah apapun, dia harusnya mengatakan iya. Karena dia kedudukannya sangat rendah. Kemudian digoda oleh permaisuri. Permaisurinya sangat cantik. Sangat kaya. Bisa mengamankan kerajaannya. Nabi Yusuf ketika itu masih muda. Sedang tinggi-tingginya syahwatnya. Ya, sebagaimana manusia biasa. Digoda untuk berzina dengan permaisuri yang sangat cantik itu. Tapi alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Yusuf bisa selamat dari ujian yang sangat berat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam salah satu qiraat dibaca innahu min ibadinal mukhlisin. Seperti itulah, demikianlah kami menyelamatkan Yusuf dari keburukan dan perbuatan yang keji, yaitu perzinaan. Apa alasannya? Innahu min ibadinal mukhlasin au innahu min ibadinal mukhlisin. Karena sesungguhnya Yusuf itu termasuk dari hamba kami yang kami pilih. Ya, ini qiraah yang kita baca, ya, Hafiz an Asim. Dalam qiraah lain, innahu min ibadinal mukhlisin, karena sesungguhnya dia, yaitu Nabi Yusuf, termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas dalam menjalankan amal-amal kebaikan. Ya, karena keikhlasan Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujian yang sangat berat sekali itu. Termasuk di antara dalil bahwa keikhlasan bisa menyelamatkan seseorang dari ancaman bahaya adalah hadis 3 golongan. Ya, hadis 3 orang yang terjerat atau tertutup di goa, tertutup batu yang sangat besar di goa. Ya, nanti akan kita baca hadis itu
dalam kitabnya, ya. Dan ketika mereka tertutup di goa tersebut, mereka tidak bisa masuk, dan akhirnya mereka menyebutkan amalan-amalan yang mereka lakukan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akhirnya batu tersebut bisa bergeser dan akhirnya mereka bisa selamat. Taib. Masih banyak ya manfaat-manfaat dari ikhlas dalam melakukan amalan, namun insya Allah yang saya sebutkan bisa mewakili manfaat-manfaat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam majelis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu ini dengan baik dan mudah kepada masyarakat, ya. Dan insya Allah pada kajian yang berikutnya kita akan mulai membaca hadits-hadits yang dibawakan oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib, dan kita akan baca hadits-hadits yang tidak mukarrar, ya, maksudnya tidak terulang, karena ada hadits-hadits yang terulang. Begitu pula dalam masalah sanad atau riwayat, kita tidak akan bahas masalah itu karena kita sudah menggunakan kitab yang dipilih hadis-hadisnya yang sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau Sahihu At-Targhib wa Tarhib, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersedekah uang misal 1 juta ke pondok. Kita niatkan untuk kedua orang tua dan 2 orang mertua yang sudah meninggal. Bolehkah meniatkan sedekah demikian dengan menyebutkan beberapa orang dalam satu sedekah? Ya, dibolehkan, ya, dibolehkan untuk meniatkan sedekah untuk lebih dari 1 orang. Dan ini tidak hanya pada sedekah yang bukan sedekah jariah, ya. Yang sedekah jariah pun tidak ada masalah. Karena kalau untuk 1 orang dibolehkan, kenapa tidak boleh untuk banyak orang? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Kemudian saya berpesan, ya, kepada setiap orang yang ingin melakukan yang seperti ini, jangan lupakan diri kita juga, ya. Jangan lupakan diri kita juga. Kenapa tidak untuk kita juga, tapi juga untuk orang lain. Dan ini juga dibolehkan, lebih dari 1 orang dibolehkan. Untuk kita dan untuk orang lain pun tidak ada masalah. Ya, dan masalah ini masalah yang sangat longgar, ya. Kalau boleh untuk 1 orang, kenapa tidak boleh untuk 2 orang? Karena itu hasil dari suatu amalan. Ada pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa memberikan pahala kepada banyak orang. Sehingga kalau kita ingin bersedekah untuk orang lain, sertakan juga nama kita, ya, sertakan juga nama kita, sehingga nantinya kita juga mendapatkan pahala tersebut. Karena, ya, baik kita maupun orang lain nanti di akhirat, ya, sama-sama membutuhkan pahala itu. Di akhirat nanti kita tidak bisa melakukan amalan lagi, dan kita akan melihat sesuatu yang kita hadiahkan kepada orang lain itu sangat berharga ketika itu, ya. Pahala yang kita hadiahkan kepada orang lain di saat kita masih di dunia seperti ini sangat berharga sekali ketika itu. Makanya, ya, kenapa kita tidak sertakan diri kita juga dalam amalan-amalan itu? Ketika kita misalnya ingin mewakafkan sesuatu untuk orang tua kita, sertakan saja nama kita juga, ya. Ini wakaf ini untuk saya dan orang tua saya, misalnya. Untuk saya dan mertua saya, untuk saya dan orang lain, ya, yang kita inginkan. Seperti itu, ana melihat lebih baik, karena kita juga membutuhkan pahala tersebut. Kita juga sangat membutuhkan pahala itu
sebagaimana orang lain juga sangat membutuhkan pahala itu. Wallahu taala a'lam. Ustaz, bagaimana kalau membantu kerabat yang kita tahu dia boros sehingga kekurangan terus dan akhirnya selalu meminta tolong kepada kita sehingga terkadang kurang ikhlas? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, ya, kita harus ingat bahwa pada asalnya menolong orang lain itu tidak wajib. Pada asalnya menolong orang lain itu tidak wajib. Itu dianjurkan. Ya, ini pada asalnya. Hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja menolong menjadi wajib. Pada asalnya, pada dasarnya menolong orang lain adalah perbuatan ihsan, ya. Perbuatan ihsan yang tidak diwajibkan. Kalau kita bisa menolong orang lain, maka itu yang paling afdal. Tapi ikhlaskan niat ketika menolong itu. Percuma kalau kita tidak ikhlas, kemudian keluar harta dari kita. Mungkin kita mendapatkan balasan dari Allah di dunia. Tapi di akhirat kita tidak dapat kalau tidak ikhlas. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, sedekah itu bisa mendatangkan manfaat walaupun tidak ikhlas? Kita katakan bisa. Tapi manfaatnya di dunia. Manfaatnya di dunia. Ya, misalnya dengan sedekah seseorang akan dimudahkan rezekinya. Ini tidak khusus untuk orang muslim saja. Dengan sedekah, maka seseorang akan dimudahkan rezekinya. Ini tidak khusus untuk orang muslim saja. Ini juga berlaku untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang yang tidak ikhlas pun, ya, maka dia akan dimudahkan rezekinya. Dia akan dimudahkan rezekinya, tapi pahalanya tidak ada. Pahala untuk di akhirat misalnya tidak ada. Karena pahala tersebut khusus untuk orang-orang yang benar-benar ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang ikhlas, ya, maka dia akan dimudahkan rezekinya di dunia dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Tapi untuk orang yang tidak ikhlas, biasanya dia akan mendapatkan balasan di dunianya saja. Adapun di akhirat, maka dia tidak mendapatkan balasan itu. Taib. Apa buktinya? Buktinya adalah banyaknya orang yang kafir, yang non-muslim, ketika bersedekah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Bahkan ya ada yang mengatakan di dunia saat ini, ya, kenapa lembaga-lembaga sosial yang besar itu dari lembaga-lembaga orang-orang kafir atau non-muslim. Ada yang mengatakan karena mereka memang, ya, apa yang mereka berikan memang sangat besar. Sehingga ada timbal balik, ya, sehingga mereka menjadi lembaga sosial yang terus berkembang. Menjadi lembaga sosial yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Padahal mereka orang-orang kafir. Karena memang ada manfaat, ya, dari sedekah walaupun manfaat duniawi. Adapun apabila dia seorang muslim yang benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah tersebut ada manfaat duniawinya, ada manfaat ukhrawinya. Ketika kita membantu seseorang dan kita merasa keberatan untuk membantunya, ya maka tidak usah dibantu. Kalau itu menjadikan kita tidak ikhlas, ya. Tidak usah dibantu dulu. Mungkin diberikan sesuatu yang bisa menjadi pemukul bagi dia, ya, agar dia terhimpit, ya, sehingga dengan himpitan tersebut dia menjadi tidak boros, ya, misalnya. Maka lakukan seperti ini. Ada ta'dib, ya. Ada pembelajaran. Ada hukuman yang tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada dia. Kalau dia boros, ya kita katakan sebelumnya, afwan,
ana lihat antum ini terlalu boros ya. Ana hanya bisa memberikan sekian dalam sebulan. Ya, ana hanya bisa memberikan sekian dalam sebulan. Kalau antum meminta 2 kali, yang kedua ana tidak kasih. Bisa dikatakan seperti ini untuk memberikan pelajaran kepada dia. Ya, dan kita salurkan uang kita untuk orang lain yang lebih membutuhkannya, sehingga harta kita menjadi lebih berkah dan lebih besar manfaatnya, juga pahalanya bagi kita. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah setiap mau kerja kantor misalnya harus ada niat tersebut karena sudah jadi kebiasaan rutin? Anak katakan iya. Iya. Kalau kita ingin agar perbuatan kita ke kantor, pekerjaan kita ke kantor itu bisa mendatangkan pahala bagi kita, maka niatkan untuk mencari nafkah, untuk keluarga, ya untuk anak istri. Karena ya pada dasarnya mencari bekerja itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mubah, ya, sesuatu yang mubah. Dia bisa menjadi kemaksiatan, dia juga bisa menjadi pahala. Kalau diniatkan untuk mengumpulkan biaya untuk melakukan keburukan, maka pekerjaan tersebut menjadi haram, ya. Berusaha tersebut menjadi haram. Sebaliknya kalau diniatkan untuk sesuatu yang baik, ya, untuk kewajiban jadi wajib, untuk sesuatu yang sunnah jadi sunnah, maka niatkanlah setiap hari, ya, niatkanlah setiap hari ketika akan melakukan kegiatan tersebut. Seperti makan juga demikian, ya. Setiap kali kita makan, kita niatkan untuk kebaikan. Kalau ingin menjadikan makan ini ibadah, tidur juga demikian. Kalau kita ingin menjadikan tidur kita ibadah, maka setiap kali kita tidur, kita meniatkannya untuk kebaikan. Misalnya, saya tidur ini untuk menyehatkan tubuh saya kembali, dan tubuh ini bisa mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada niat seperti itu agar tidur kita juga mendapatkan pahala. Ustadz, kalau lupa bagaimana? Ya, itulah nasib kita, ya. Jadi pahala itu rizki. Pahala itu rizki. Allah juga membagi-bagi pahala ini tidak sama kepada hamba-hambanya. Ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dia kerja banting tulang setiap hari, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan kebaikan. Ya. Ada yang kelihatannya tidak bekerja, tapi Masya Allah mendapatkan banyak pahala karena pandainya dia dalam mengatur niatnya. Ya. Dia ngasih makan ikan, dia punya ikan misalnya di kolam, dia ngasih makan, dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia makan, dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur, dia niati ibadah. Dia bersama anak-anaknya, dia niati ibadah. Sehingga kelihatannya amalan-amalan sederhana, tapi karena pandainya dia dalam mengatur niat, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan amal saleh yang lain yang niatnya tidak disertai minta balasan, apakah diterima? Disertai minta pahala, mengharapkan pahala maksudnya ya mungkin ya. Bagaimana dengan amal saleh yang lain yang niatnya tidak disertai minta balasan, apakah tidak diterima? Karena baru tahu hal ini. Taib. Amalan ibadah ya, yang jadi kita bagi ya, ada amalan ibadah yang memang benar-benar ibadah. Ada amalan yang sebenarnya amalan mubah. Kalau amalan ibadah ini kita tidak mengharapkan pahala pun, yang penting ya kita ketika melakukan amalan tersebut, kita benar-benar ikhlas dan sesuai tuntunan, maka
walaupun tidak terbetik di hati kita ada pahala tertentu dari amalan tersebut, maka amalan kita diterima dan kita akan mendapatkan pahalanya. Misalnya membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ini ibadah. Dengan membaca Al-Quran, satu hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Kalau ada orang, dia membaca Al-Quran, dia tidak terbetik di dalam hatinya bahwa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga tidak terbetik di hatinya ini karena manusia. Dia membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Quran. Seperti ini otomatis jadi amalan ibadah. Karena memang itu adalah amalan yang tidak mungkin ada amalan yang non ibadah yang seperti itu. Dia otomatis jadi ibadah. Misalnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini tidak harus kita niati. Saya iman ini kepada Allah untuk Allah. Tidak karena Allah. Tidak harus kita niati seperti itu. Karena memang tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, iman kepada Allah itu ibadah. Tidak ada kemungkinan iman kepada Allah itu bukan ibadah. Berbeda dengan misalnya bekerja. Bekerja ini bisa jadi ibadah. Bisa juga jadi maksiat dia. Kalau kita niati untuk keburukan, jadi maksiat. Kalau kita niati untuk kebaikan, jadi ibadah. Tidur juga demikian. Jadi di sana ada amalan-amalan ibadah yang memang pada asalnya ibadah. Tidak mungkin ada amalan lain yang seperti itu yang bukan ibadah. Ya, saya misalkan lagi misalnya salat. Ya. Salat itu amalan ibadah. Tidak ada salat yang bukan ibadah, tidak ada. Tidak ada salat yang bukan ibadah. Maka ketika kita melakukannya itu otomatis ya, otomatis kita melakukannya karena Allah. Karena memang itu kita salat itu memang otomatis kita salat itu untuk melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ketika nanti ada gangguan, ya ketika itulah kita harus memeranginya. Ketika itulah kita harus memeranginya. Kalau ada misalnya, itu loh ada si fulan, kamu harus sholat dengan baik sekali. Agar dilihat sebagai orang yang sangat bagus sholatnya. Ya ketika itulah kita harus memerangi ini. Kita harus katakan saya sholat ini bukan karena dia. Saya sholat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengharapkan pujian siapapun. Saya mengharapkan benar-benar balasan dari Allah saja. Silahkan orang lain menilai saya. Tapi kalau dari awal sholat tidak harus kita, ya Allah, saya sholat ini benar-benar karena Engkau ya Allah. Karena orang yang sholat itu dia benar-benar melakukannya memang karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apakah tidak boleh ketika kita akan sholat kemudian kita menghadirkan kesadaran itu bahwa kita melakukannya karena Allah? Ya sangat boleh. Tapi kalau dikatakan apakah wajib seperti itu, kita katakan tidak. Karena memang sudah otomatis orang yang sholat itu dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada gangguan, baru ketika itu ada kewajiban untuk meluruskan niatnya. Kalau pada asalnya, ya sudah, orang sholat itu ya memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada perbuatan lain yang bukan ibadah yang mirip dengan sholat. Ya, kita harus bedakan ini. Ada amalan-amalan yang memang itu adalah ibadah. Tidak ada kemungkinan lain selain ibadah. Ya, seperti wudu. Tidak ada kemungkinan lain selain ibadah. Orang kalau wudu dengan cara seperti yang disebutkan dalam hadis, ya, itu dia tidak perlu saya wudu ini karena Allah. Tidak, saya katakan tidak perlu. Memang boleh dan mungkin sangat dianjurkan agar kita sadar bahwa kita memang beribadah kepada Allah. Tapi kalau misalnya ada orang, ya dia wudu tidak ada kesadaran untuk, tidak ada usaha untuk mendatangkan kesadaran itu,
kita katakan bukan berarti dia tidak sah wudunya. Ya, bukan berarti dia tidak sah wudunya, karena memang wudu itu dia lakukan secara tidak sadar pun dia sebenarnya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seperti membaca Al-Qur'an, membaca istighfar, seperti membaca la ilaha illallah, ya. Tidak harus dia meniatkan pada dirinya, saya membaca la ilaha illallah ini untuk mengharapkan pahalamu ya Allah. Tidak harus ada seperti itu. Karena memang itu sebuah ibadah yang memang itu ibadah, tidak ada kemungkinan lain bahwa itu tidak ibadah. Ketika ada gangguan niat, ketika itulah kita harus meluruskan niat kembali. Taib. Ini jawaban tentang masalah ini ya. Bahwa amal saleh ini kalau memang dia berupa ibadah yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang bukan ibadah, tidak ada padanannya pada hal-hal yang non ibadah, maka yang seperti ini tidak harus kita niatkan dengan kesadaran hati niat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak harus. Tapi kalau kita menghadirkan kesadaran itu maka lebih baik, karena memang dari awalnya pada dasarnya itu memang dilakukan oleh seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang bisa menjadi ibadah bisa tidak, maka ini harus ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mandi ya, saya misalkan mandi. Mandi ini orang bisa mandi bukan tidak jadi ibadah. Dan orang bisa mandi jadi ibadah. Ketika dia ingin mandinya menjadi ibadah, dia harus niat. Ya. Kalau misalnya ada orang ya diet. Dia dietnya, aturan dietnya dia dari misalnya jam 3 tidak boleh makan sampai jam 7 malam tidak boleh makan. Kalau dia diet seperti itu tanpa dia niati puasa, maka tidak jadi puasa. Tidak jadi amal ibadah. Karena orang tidak makan ini bisa jadi ibadah, bisa jadi tidak ibadah. Tapi kalau dia niati puasa, bisa jadi ibadah. Bisa jadi dapat pahala ibadah puasa. Ya. Karena memang amalan tersebut ya dilakukan oleh manusia kadang untuk niat puasa, kadang tidak ya. Beda dengan yang masalah zikir, membaca Al-Qur'an, salat ya. Ini tidak ada kemungkinan lain kecuali ibadah. Wudu tidak ada kemungkinan lain kecuali ibadah. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang sering ana singgung ya, kadang suatu amalan, misalnya amalan haji atau amalan umrah, itu banyak sekali keutamaannya. Untuk mendapatkan keutamaan ini, seseorang tidak harus tahu detil-detil dari keutamaan itu. Yang penting dia melakukannya ikhlas hanya karena Allah, dia akan dapatkan keutamaan itu. Membaca Al-Quran. Kalau misalnya ada orang, dia ikhlas dalam membaca Al-Quran, dan dia tidak tahu bahwa setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan, maka selama dia membaca Al-Quran dengan ikhlas, dia mendapatkan keutamaan itu. Sedekah juga demikian. Sedekah ini, Masya Allah ya, keutamaannya sangat banyak sekali. Untuk mendapatkan keutamaan yang sangat banyak ini, orang yang bersedekah tidak harus mengetahuinya secara detail. Tapi cukup dia ikhlas dalam bersedekahnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak itu. Istighfar juga demikian. Istighfar itu banyak sekali keutamaannya. Untuk mendapatkan keutamaan ini tidak harus seseorang tahu detil-detil dari keutamaan itu. Cukup ketika dia istighfar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dia akan mendapatkan keutamaan itu. Dalam masalah kemaksiatan juga demikian, ya. Dalam masalah kemaksiatan juga demikian. Misalnya ada orang durhaka kepada orang tua. Kita tahu bahwa durhaka ini banyak sekali mudaratnya.
banyak sekali ancamannya. Ketika seseorang sudah tahu durhaka itu kemaksiatan, dosa besar, ya, walaupun dia tidak tahu detil-detil ancamannya, maka dia tetap akan mendapatkan ancaman itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya tentunya. Dan ancamannya banyak. Riba misalnya. Riba ini ancamannya Masya Allah banyak sekali. Menakutkan. Ya. Ancaman di dunia, ancaman di alam kubur, ancaman di padang mahsyar, ancaman di neraka. Na'udzubillahi minhu. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang tahu riba itu dosa besar, kemudian dia melakukannya, walaupun dia tidak tahu ancaman-ancaman ini, dia akan mendapatkan ancaman-ancaman itu. Ya, walaupun dia tidak tahu detil-detilnya, tapi dia tahu bahwa itu adalah dosa besar, itu adalah riba. Ya, wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita menjaga keikhlasan dan niat agar selalu istiqamah? Jazakallahu khairah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kita menjaga keikhlasan? Taib, yang pertama kita harus ingat bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba sahaya. Tahu ya hamba sahaya, budak. Kalau bahasa Malaysia tidak pas ini, tapi kalau hamba sahaya masih sama antara kita dengan bahasa Melayu. Hamba sahaya atau budak, kita itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan hubungan antara hamba sahaya dengan majikannya. Kita bandingkan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rendah sebenarnya dari hamba sahaya apabila dibandingkan dengan majikannya daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rendah dari hamba sahaya. Taib, hamba sahaya itu kalau bekerja, hamba sahaya kalau bekerja berhak mendapatkan upah tidak? Tidak. Kalau orang punya budak atau hamba sahaya bekerja seharian 8 jam, terus tiap tahun seperti itu, sepanjang waktu seperti itu, maka hamba sahaya tersebut tidak berhak mendapatkan upah. Majikannya hanya wajib untuk memberikannya nafkah, yaitu makan, ya. Dia makhluk hidup, ya. Dia manusia, dia wajib makan. Kalau tidak makan bisa mati. Tapi untuk memberikan upah tidak. Ini hamba sahaya. Majikannya tidak menciptakan dia. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Makanya jangan sampai kita malah mengharapkan balasan dari orang lain. Kita harusnya mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, kita ini hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Maka jangan sampai kita mengharapkan pahala dari yang lainnya. Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara cara kita agar bisa selalu ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian yang kedua, ya termasuk di antara cara agar kita bisa menjaga keikhlasan kita adalah ingatlah betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan betapa sedikitnya amalan-amalan kita dibanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah seperti ini, ya
Apa pantas kita melakukan sesuatu karena orang lain? Tidak pantas sama sekali. Tidak pantas sama sekali. Harusnya kita melakukan amalan tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita dengan amalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Ya. Kemudian agar kita benar-benar ikhlas dalam melakukan suatu amalan, ingatlah hakikat manusia. Yang mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka tidak bisa membalas apapun yang kita lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang membalas kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu hanya perantara saja. Ya, maka jangan sampai kita melakukan amalan itu karena manusia. Sebagian orang ya merasa sakit hati sekali ketika ada orang yang dia bantu mengkhianati dia. Air susu dibalas air tuba. Atau tidak membalasnya dengan kebaikan. Ketika masa sulit, dia membantu, dia bantu orang itu. Ketika orang tersebut dalam masa-masa sulit, dia bantu. Tapi ketika dia merasa kesulitan, orang itu sudah enak, dia tidak membantu. Ada orang-orang yang merasa sangat kecewa dengan keadaan seperti ini. Ya, saya melihat seperti ini tidak perlu. Ya. Tidak perlu kita merasa kecewa kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena pahala dari amalan kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia balas, dia tidak balas, itu bukan urusan dia. Ya, tidak mempengaruhi bahwa pahala kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan suatu amalan kepada orang lain, ya, Allah sangat mampu membalas amalan kita dari orang lain, tidak harus dari orang tersebut. Dan ini sangat terlihat ketika kita bersedekah kepada orang miskin. Ya, jangan sampai kita berharap miskin tersebut membalas kita. Ya, jangan sampai berharap seperti ini. Karena harapan ini akan membuat kita kecewa. Sahih, kita akan kecewa. Orang tersebut kita kasih 10 tahun pun dia tetap miskin. Ya, kalau memang dia takdirnya miskin. Dan banyak sekali kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, Allah memberikan kita dari orang lain. Entah itu bisnis kita dijadikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada orang lain yang memberikan kita berlipat-lipat dari apa yang kita berikan kepada orang miskin, ya. Atau dengan cara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengatur ya sampainya rezeki tersebut kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri solusi kepada dia dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa huwa khairur raziqin, dalam ayat yang lain disebutkan, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik dalam memberikan rezeki. Ya, demikian pertanyaan-pertanyaan yang bisa ana baca ya. Mohon maaf pertanyaannya sangat banyak sekali dan afwan ana tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak ini. Mudah-mudahan yang sudah saya jawab ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi amalan-amalan kita yang sedikit ini dengan kemampuan yang sangat terbatas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu istiqamah dalam kebaikan, dalam keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian ini sampai di sini.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.